di tengah-tengah jutaan umat Islam di dunia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu tantangan besar yang melanda kehidupan umat manusia dewasa ini, termasuk umat Islam di negeri kita yang kita cintai ini. Merebaknya paham hedonisme. Ini bukan paham yang baru. Ini paham sudah lahir sejak zaman Yunani kuno. Paham hedonisme beranggapan bahwa hakikat kehidupan manusia itu adalah untuk mencari dan menikmati kesenangan hidup duniawi semata-mata. Tujuan hakiki hidup manusia adalah untuk menyenangkan dirinya, untuk memuaskan hawa nafsunya selama dia hidup di dunia. Mereka melupakan tujuan hakiki kebahagiaan yang tak akan pernah berakhir. Bahkan mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini dan ada kebahagiaan hakiki setelah kebahagiaan di dunia ini. Inilah paham hedonisme yang sekarang mulai melanda kehidupan kita, baik di pemerintahan, di organisasi sosial politik, di masyarakat, bahkan tidak juga mustahil penyakit ini melanda dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang melampaui batas, mereka mengutamakan kehidupan dunia, maka nanti mereka akan ditempatkan ke tempat yang paling jelek, tempat yang paling buruk, yaitu di neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsi 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada keagungan Tuhannya, takut kepada siksa Tuhannya, baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka mampu menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya dari godaan dunia, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka nanti mereka akan berada dalam kehidupan yang bahagia selama-lamanya, yaitu insyaallah ditempatkan Allah di surga yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kenikmatan. Kita harus meyakini ini. Kita harus menanamkan akidah ini dalam hati kita masing-masing. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa apa yang kita nikmati di dunia ini, meskipun kita merasakan senang, meskipun kita merasakan tentram, bahkan meskipun kita merasakan penuh dengan kepuasan, tidak ada apa-apanya dibandingkan yang insya Allah nanti kita akan diberikan kebahagiaan di akhirat, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, yang cinta kepadanya, yang mengorbankan segenap jiwa dan raga, waktu dan pikiran kita semata-mata untuk taat dan cinta kepada Allah, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada fenomena di tengah masyarakat kita dewasa ini. Yang pertama, di tengah-tengah gejolak paham hedonisme yang melanda kehidupan umat Islam dewasa ini, ada sekelompok orang yang tetap istiqomah, sekelompok orang yang sangat takut dengan paham ini, yang sangat bermusuhan dengan paham ini. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala daya upaya untuk menjadikan kehidupannya berdasarkan syariat Islam,
Maka muncullah kehidupan yang syar'i. Inilah wujudnya antara lain kita mencintai sunnah-sunnah Rasul, seperti salat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, yang itu semua menjadi wahana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berbisnis, mereka menciptakan bisnis-bisnis yang syar'i. Kalau berupa makanannya yang halal dan thayyib. Bagi yang berpolitik, dia berpolitik dengan politik yang syar'i, politik yang jujur, yang santun, yang diabdikannya kepentingan hidupnya itu untuk kemaslahatan umat. Syar'i dalam bidang pemerintahan, kalau dia memegang tampuk pemerintahan, dimanfaatkannya kekuasaannya itu untuk sebesar-besar kemakmuran umat, untuk sebesar-besar kemaslahatan umat, untuk membawa umat tentram hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Ini kelompok yang pertama, kehidupan syar'i. Kehidupan kedua, kehidupan yang menggabungkan, seakan-akan ingin mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan ini dalam Islam disebut dengan kehidupan syar'i yang digandengkan dengan kehidupan muta'i, hedonisme. Di satu sisi dia kelihatan seperti orang ini menegakkan syariat Islam, tapi pada sisi lain dia tetap hubud dunia, mengutamakan dunia dalam segala upayanya. Maka muncul usaha-usaha yang berlabel syar'i, tapi sesungguhnya isinya tidak syar'i. Maka muncul majelis-majelis yang berlabel syar'i, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah muta'i, di dalamnya adalah hedonisme, dibungkus dengan pengajian, dibungkus dengan majelis taklim, dengan pakaian seragam yang mewah-mewah. Tujuannya tidak lain adalah menggalang massa. Syar'i kelihatannya, tapi isinya adalah muta'i, atau dalam bahasa orang barat disebut dengan hedonisme. Jargon yang dihidupkan oleh kelompok ini, hidup itu harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Maka ketika di masjid dia sholat, ketika puasa pun dia puasa, bahkan ketika musim korban pun dia berkorban, tapi tetap berjudi, tetap melakukan kemaksiatan, bahkan jika punya kesempatan tetap korupsi. Jargonnya adalah keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Dibungkus kemaksiatan dengan istilah-istilah syar'i. Korupsi dibilang infak, rasuah dibilang sedekah, sogok dibilang amal. Dia salat, dia puasa, dia zakat, tapi dia juga sebenarnya melakukan penerapan paham-paham hedonisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, kulipat gandakan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia kamu dapatkan dan kebahagiaan akhirat telah menanti. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa hanya menghendaki kebahagiaan dunia, nu'tihi minha, cuman setengah kebahagiaan dunia kata Allah kuberikan kepadamu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, sedikit pun tidak akan pernah kuberikan kebahagiaan akhirat. Maka tidak ada keseimbangan hidup dunia dan akhirat itu. Visi hidup seorang muslim, visi hidup seorang mukmin, semua ditujukan untuk kebahagiaan akhirat.
Karena Allah menjanjikan kalau tujuan hidup kita untuk akhirat, dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau tujuan hidup kita hanya untuk dunia, akhirat tidak akan kita dapatkan sama sekali. Kita ingin punya rumah yang tujuannya adalah karena tetangga punya rumah. Kita merehab rumah, memperindah rumah yang tujuannya karena saudara punya rumah yang bagus. Cuman setengah kebahagiaan dari rumah yang dia miliki, yang dia dapatkan. Ketika tetangganya merehab rumah yang keindahannya melebihi rumah yang dia miliki, hilang kebahagiaannya. Rumah saya lebih jelek dari rumah tetangga. Ketika saudaranya memperbaiki rumahnya, memperindah rumahnya, lebih sempurna dan lebih indah dari rumah yang tadinya dianggap indah yang dia miliki, hilang kebahagiaan. Rumah saya lebih jelek dibandingkan dengan rumah si Anu. Tapi kalau seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak melihat rumah tetangganya, dia tidak melihat rumah saudaranya, dia tidak melihat rumah saingan pekerjanya. Ya Allah, berikan jalan kemudahan, aku ingin bangun rumah yang dengan rumah ini aku mohon kepadamu, anak, istri, menantu, cucu-cucu tentram, sejuk mereka beribadah kepadamu. Rumah dapat dan akhirat sudah menunggu kebahagiaan kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, kalau kamu hanya menginginkan kebahagiaan dunia, cuma setengah kebahagiaan yang kuberikan, sama sekali aku tidak memberikan kebahagiaan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau hari ini, saat ini, lebih dari 2 juta umat Islam sedunia, lebih dari 200.000 umat Islam Indonesia sedang menyelesaikan manasik haji. Mereka sekurang-kurangnya 3 hari, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar Aqabah dan atau tawaf ifadah, mereka masih mengenakan pakaian yang sama, masih melakukan perbuatan yang sama, masih mengumandangkan zikir yang sama, talbiyah. Maka itu adalah makna hakiki sebuah ibadah haji. Ibadah haji mengajarkan kepada kita, kita kecil di hadapan Allah dan kita sama di hadapan manusia. Menangis, merintih, bersimpuh kita di Arafah, bermohon, kita ratap semua dosa, minta ampun kepada Allah. Di situ kita baru tahu siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita orang bersih atau kita orang kotor di hadapan Allah. Tapi Allah telah menjanjikan, bagi siapa yang berhaji tidak ada niat lain semata-mata karenaku, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena mereka mengakui diri mereka lebih kecil dibandingkan dengan Allah, dan mereka mengakui mereka sama di hadapan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah bukan karena ilmunya, bukan karena gelarnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena pengaruhnya, tapi di hadapan Allah, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Maka seorang pejabat boleh jadi lebih takwa dibandingkan dengan rakyatnya jika jabatan itu dia manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya boleh jadi lebih takwa dibandingkan dengan orang miskin jika kekayaan itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berpengaruh juga boleh jadi lebih takwa kepada Allah dibandingkan dengan rakyat biasa, dengan orang awam, jika pengaruhnya itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji,
Mari kita jaga kemabruran haji kita. Bagi yang belum menunaikan ibadah haji, insya Allah pada saatnya akan diizinkan oleh Allah menunaikan ibadah haji. Tanamkan dalam diri kita masing-masing, bersiap-siap menjadi hamba yang kecil di hadapan Allah dan sama di hadapan manusia. Inilah kunci kebahagiaan, keharmonisan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Peristiwa agung yang kedua yang menjadi kenangan indah bagi kita ketika merayakan Idul Adha, yaitu syariat berkorban yang menelusuri kisah yang dialami oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sosok seorang hamba yang sangat cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Lama beliau berkeluarga, beristri dengan Siti Sarah, tapi beliau tak kunjung dikaruniai seorang anak, baik putra maupun putri. Akhirnya beliau nikah dengan Siti Hajar. Lama juga beliau menikah, tidak dikaruniai seorang putra maupun putri. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Berpuluh-puluh tahun doa ini belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para mufassir, menurut para ahli-ahli tarikh Islam, barulah ketika beliau berumur 85 atau 86 tahun, Allah mengaruniai beliau seorang putra yang beliau nama dengan Ismail, yang kelak kemudian menjadi seorang nabi, Nabiullah Ismail alaihissalam. Anak ini tumbuh berkembang, anak sematawayang, anak satu-satunya. Tentu cinta kasih tercurah kepada sang anak ini. Di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencurahkan cinta kasihnya kepada satu-satunya putra yang didambakannya berpuluh-puluh tahun, maka Allah memberikan ujian kepada beliau yang digambarkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini mencapai umur yang bisa diajak kerjasama, kalau bahasa sederhana, baru bisa disuruh, baru bisa dimintai tolong, baru bisa diajak kerjasama. Kemudian beliau berkata, ya bunayya inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku
Hadirin yang berbahagia, mimpi para nabi tidak sama dengan mimpi kita. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, bukan buah tidur. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, anni asbahuka. Sesungguhnya aku menyembelihmu. Nabiullah Ibrahim hamba yang paling dekat kepada Allah, hamba yang paling taat kepada Allah, sampai-sampai diberi gelar Khalilullah. Tapi Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada anaknya bahwa beliau bukan saja seorang Khalilullah, beliau seorang bapak yang demokratis, beliau seorang bapak yang tidak egois, beliau seorang bapak yang tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun karena Allah, maka beliau bertanya, fanzur ma tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Memang anak yang saleh dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah. Ismail tidak berpikir lagi, tidak punya pertimbangan, langsung dia menjawab, ya abati, wahai ayahku yang kucinta, yang kukagumi, if'al ma tu'maru, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatkan aku tergolong orang-orang yang sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebuah iktibar yang bisa kita petik dari kisah ini. Mengapa Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail ketika Ismail berusia di antara anak-anak dengan remaja? Balagha ma'ahu sa'yah, yang sedang lincah-lincahnya, yang sudah bisa disuruh, yang sudah bisa dimintai tolong, yang bisa diajak kerjasama, yang secara psikologis pada usia itu seluruh cinta, kasih dan sayang sedang tertumpah kepadanya. Kenapa Ibrahim tidak disuruh menyembelih anaknya ketika anak ini masih bayi, atau ketika anak ini sudah dewasa? Tapi Ibrahim disuruh menyembelih anak ini ketika dia menjelang remaja. Hikmahnya adalah itulah usia yang seluruh cinta dan kasih sayang sedang tertumpah padanya. Allah mengujinya, wahai Ibrahim, mana besar cintamu kepada anakmu Ismail dengan cintamu kepadaku. Ibrahim tidak ragu-ragu. Dia nyatakan dalam perbuatannya, ya Allah, aku cinta pada anakku, aku sayang pada anakku, aku kasih pada anakku, aku lebih cinta dan taat kepadamu. Maka korban pun dilaksanakan. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Digantilah korban itu dengan sembelihan yang besar. Dalam kitab tafsir dan tarikh disebutkan, kibas yang dipotong oleh Ibrahim menggantikan Ismail itu ada kibas Habil yang dikorbankan ketika bapaknya Adam sedang menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Iktibar, pelajaran yang bisa kita petik di sini. Jangan pernah ragu berkorban yang terbaik untuk Allah. Jangan pernah ragu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Allah pasti membalasnya yang lebih baik. Andai kata korban itu jadi Ismail, tidak ada manfaatnya, dikubur selesai. Tapi karena korban diganti dengan kibas, bisa dimakan oleh orang, bisa dimakan oleh fakir miskin, bisa memberikan kebahagiaan banyak orang. Maka pesan korban ini, jangan pernah ragu memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malam hari orang semua sedang tidur, kita nyenyak tidur, betapa senangnya kita dengan waktu tidur itu. Tinggalkan itu, persembahkan waktu itu untuk Allah. Bangunlah dengan melakukan salat malam, dengan zikir. Allah menjadikan maqamam mahmudal ladzi wa'adta, kamu akan diberikan tempat yang terhormat.
tempat yang mulia. Itulah tempat para wali, itulah tempat para salihin. Ketika waktu zuhur, kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur siang, cinta kita kepada waktu karena bisa dinikmati untuk tidur siang. Jangan ragu-ragu, berikan waktu untuk Allah, tunaikan salat zuhur berjamaah di masjid. Ketika waktu asar, tanggung pekerjaan ini. Andai kata saya tunda salat, selesai pekerjaan ini. Jangan ragu-ragu, berikan waktu untuk Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan korban ini memberikan nilai iktibar kepada kita semua, bukan sekedar meneteskan darah hewan di muka bumi, tetapi justru menanamkan nilai-nilai korban. Berani kita berkorban untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.